saya untuk menjelaskan apa arti dari toleransi dalam beragama. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Keberagaman ini adalah kekayaan bangsa, namun juga dapat menimbulkan perbedaan pendapat atau konflik jika tidak disertai sikap saling menghormati. Karena itu, toleransi menjadi hal penting untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Toleransi dapat diwujudkan melalui sikap menghargai perbedaan keyakinan, menghormati pendapat orang lain, serta menjaga ucapan dan perilaku agar tidak menyinggung sesama. Meski begitu, masih sering dijumpai sikap intoleran seperti diskriminasi dan perundungan. Majelis Taklim Al-Abbasyi di Cipondoh, Kota Tangerang, menjadi contoh lingkungan yang berperan dalam menanamkan nilai toleransi. Selain sebagai tempat belajar agama, majelis ini juga menjadi wadah silaturahmi dan pembinaan sosial masyarakat agar hidup rukun dan harmonis. Nilai-nilai Islam menekankan pentingnya hidup damai dan menghargai perbedaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kafirun ayat 6. Untukmu agamamu dan untukku agamaku, yang menegaskan pentingnya sikap saling menghormati antar umat beragama. Islam dan agama-agama lain yang sama-sama mengajarkan pentingnya sikap menghormati, mengasihi, dan hidup damai dengan sesama, termasuk terhadap mereka yang berbeda keyakinan. Dalam Islam, Rasulullah Subhanahu wa taala menegaskan larangan menyakiti non-muslim yang hidup damai, sedangkan dalam ajaran Kristiani, nilai kasih dan perdamaian juga sangat ditekankan. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan konsep pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh James A. Banks dan Cherry A. McGee-Banks. Pendidikan multikultural merupakan ide gerakan reformasi dan proses pendidikan yang menekankan kesetaraan hak belajar bagi semua siswa tanpa membedakan gender, kelas sosial, etnis, ras, dan budaya. Tujuannya agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar serta menghargai perbedaan budaya yang ada. Dengan demikian, pendidikan multikultural tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kesetaraan dalam memperoleh hak belajar. Konsep ini menjadi dasar untuk menumbuhkan sikap toleransi di lingkungan masyarakat, sehingga keberagaman dapat menjadi kekuatan bangsa, bukan sumber perpecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Baptiasi Tangerang izin untuk mengajukan sesi wawancara tentang harmoni dalam perbedaan, menumbuhkan toleransi di masyarakat untuk kultural di Majelis Taklim Al-Abbasyi. Ya, silakan. Bagaimana penerapan nilai toleransi dalam kegiatan keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan di lingkungan RT 005 dan RW 006? Mengenai toleransi beragama di RT 05 RW 06 di sini yang berketepatan di Musola Al-Abbasiyah, ya saya selaku pengurus di Musola Al-Abbasiyah ini mengenai hal toleransi beragama tentunya perlu ada tumbuh kembang toleransi beragama. Ya syukur alhamdulillah di Musola Al-Abbasiyah ini toleransi beragama tumbuh berkembang dan sangat baik. Apalagi di sini dekat dengan tempat tinggal orang-orang yang menempati tempat tinggal kontrakan di sini, ada juga yang non muslim. Nah, toleransi di sini sangat baik mengenai hal kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sini. Ada suatu hal permasalahan dimusyawarahkan dengan bersama tanpa membedakan suku, agama, ras, kedudukan, ekonominya, apapun dilaksanakan dengan baik tanpa ada perbedaan. Apabila ada perbedaan pendapat, masing-masing saling memahami dan tidak ada arogansi. Maka di sini ya alhamdulillah toleransi beragama sungguh sangat ditumbuh kembangkan dan dijaga. Untuk pertanyaan selanjutnya,
itu bagaimana peran Majelis Taklim Al-Abbasi dalam mempererat silaturahmi, persatuan dan keharmonisan masyarakat. Bagaimana peran? Ya, perannya di saat mengadakan satu acara apapun di Musola Al-Abbasiyah ini pastinya berhubungan dengan masyarakat yang di luar non muslim. Itu kita mohon izin dulu untuk mengadakan acara di sini kepada non muslim. Dikhawatirkan ya terganggu dengan keadaan acara yang ada di musola ini. Ya, alhamdulillah non muslim yang di luar agama Islam menerima dan setuju. Juga dia ikut serta dalam acara kita, juga saling membantu juga dalam hal mengenai kegiatannya, dan juga dalam hal ekonominya juga dia suka membantu. Terus pertanyaan ketiga Bapak, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat toleransi melalui penerapan nilai-nilai pendidikan ya Bapak? Ya, untuk memperkuat toleransi ya kita harus saling memahami terlebih dahulu apa itu toleransi, dan bagi pemuka-pemuka agama memberikan arahan kepada masyarakat, kepada kalau guru kepada murid-muridnya, memberikan arahan apa itu toleransi, agar supaya memahami toleransi itu apa. Yaitu toleransi itu memberikan ruang terbuka kepada masyarakat yang berbeda pendapat dan berbeda agama, berbeda suku, bangsa, dan kedudukannya, itu untuk agar supaya dia memahami, tidak arogan, tidak dia tidak mau menang sendiri, sehingga kebersamaan terwujud di situ. Terima kasih Bapak untuk jawaban yang sudah disampaikan. Selamat pagi Pak. Ya, pagi. Kami dari Universitas Bakti izin untuk meminta waktunya untuk mewawancarai Bapak tentang toleransi di masyarakat multikultural. Izin untuk meminta waktunya Bapak. Baik. Pertanyaan pertama itu, menurut Bapak toleransi dalam bermasyarakat itu gimana sih Pak? Ya, toleransi dalam bermasyarakat, kalau menurut saya itu harus saling menghargai di lingkungan masyarakat ya. Jadi contohnya kan di masyarakat kan bukan hanya satu suku dan satu agama ya. Jadi toleransi itu harus saling menghargai, menghormati waktu, tempat atau kebinekaan, saling menunaikan ibadah mereka. Jadi kita harus saling menghormati mereka untuk hari-hari besar dan lain sebagainya. Jadi kita toleransi itulah yang harus kita jaga supaya kesatuan dan persatuan di bangsa ini terus terjaga. Khususnya Kota Tangerang luar biasa persatuannya. Seperti itu. Terus pandangan Bapak tentang kegiatan keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan apakah sangat baik? Ya, saat ini sudah sangat baik. Ya, terus kita jaga dan bentuk anak-anak muda ya, seperti adik-adik ini juga harus selalu bersinergi untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Saat ini sudah sangat baik dan harus terus kita jaga supaya kedepannya persatuan dan kesatuan ini akan terus terjaga. Ya, ini generasi adik-adik ini kan generasi penerus nih. Jadi kita sama-sama jaga yang saat ini udah baik, kita jadiin lebih baik lagi. Kota Tangerang. Yang pertanyaan ketiga, di Indonesia ini kan ada berbagai suku, agama, budaya. Nah, menurut Bapak, pendidikan yang mengajarkan tentang hal tersebut itu dapat menumbuhkan sikap toleransi tidak? Ya, saat ini pendidikan-pendidikan yang ada sih udah ada yang mengarah ke sana ya, tapi harus terus ditingkatkan. Karena saat ini kita lihat anak-anak generasi muda ini banyak yang karena milenial ya, zamannya Gen Z sekarang ini banyak yang sosial media, kadang-kadang kan untuk menimbulkan perpecahan itu lebih gampang ya, ada sedikit pemicu sehingga terjadi satu perpecahan. Jadi emang pendidikan di sekolah itu justru harus ditingkatkan
untuk kalau dulu kan zamannya saya sekolah dulu ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Nah, sekarang kan sudah dihapus. Ya tidak ada lagi. Jadi sikap-sikap itu, pendidikan-pendidikan itu harus ditingkatkan sebenarnya untuk generasi berikutnya. Sekolah-sekolahan sekarang ini kalau saya usulkan sih dikembalikan seperti pendidikan moral Pancasila itu sangat baik untuk toleransi antar umat beragama, toleransi antar suku, ya kebinekaan yang ada di bangsa ini. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Bapak, Ya. atas waktu wawancaranya. Terima kasih banyak.